Singkat cerita, kenapa saya main Facebook Marketplace di awal tahun 2019 sampai sekarang? Karena produk saya produk retail yang kalau bisa dibilang marginnya itu nggak gede, marginnya nggak gede. Kalau jual di Shopee yang kayak gitu itu kurang prospek kalau dulu ya, kurang prospek. Jadi saya main Facebook Market itu sejak tahun 2019 dan hampir setahun tuh. Apalagi ya Pak? Panjang ceritanya, bingung saya Pak. Nggak apa-apa, cerita aja. cerita apa nih Pak? Aduh. Ini Mas Rizky belum connect Pak. Oh, udah mulai banyak yang hadir. Siap-siap. Halo Pak. Iya Mas. Gimana nih Mas? Mas Rizky nggak bisa kelihatannya nih jaringannya nggak kuat. Kita ganti tema aja dulu sementara gimana? Kita mulai dengan marketplace Facebook aja Mas. Gimana perjalanan Mas Hamsan? Cara optimasinya seperti apa dan kemudian kok bisa banjir order dari marketplace itu seperti apa Mas? Nah, kasih taulah Mas triknya ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Ini dari Mas Hamsan ya, karena Mas Rizky Pahlawan kelihatannya koneksinya tidak kuat di sana ya. Sebenarnya kita juga sama-sama di gunung ini. Mas Hamsan juga ya di gunung ya, Mas Rizky juga di Siapa? Baik, gitu aja ya Mas Hamsan ya. Kita mulai aja Mas ya. Kita kasih waktu dan tempatnya, kita persilakan untuk Mas Hamsan untuk menceritakan pengalamannya dalam berbisnis menggunakan Facebook Marketplace ya, sambil menunggu Mas Rizky Pahlawan juga ya. Ini koneksinya bermasalah Mas Rizky Pahlawan ya. Monggo Mas, silakan Mas. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini malam jadwalnya Mas Rizky karena Mas Rizky koneksinya lagi kurang, kita sedikit cerita dikit. Jadi yang telah saya ceritakan di awal bahwa saya mulai dengan jualan online di marketplace Facebook itu tahun 2019. Nah, di tahun itu saya awal banget nikah. Agustus kemarin itu saya bingung, nggak punya produk, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya nekat aja jualan di marketplace Facebook itu. Nah, kalau banyak yang nanya kan, Mas, itu gimana sih marketplace itu cara mainnya gimana? Nah, cara mainnya pertama banget yang pasti saya bakal sharing itu cara main. Di sini marketplace Facebook sendiri simple banget cara mainnya. Bentar ya, saya share screen dulu ya. Oke. Nah, pertama marketplace Facebook ya.
di marketplace Facebook itu sekarang lagi rawan. Jadi banyak banget yang main, apalagi kalau produknya produk herbal ya. Produk herbal itu nggak bisa lolos. Jadi apa ya bahasanya itu ya? Lolosnya sulit banget. Karena emang di Facebook sendiri produk yang sulit banget lolos itu produk herbal, produk kesehatan. Nah itu nggak bisa lolos. Lalu gimana cara ngakalinnya biar lolos? Nah malam ini saya bakal sedikit cerita bahwa saya sendiri jualan produk-produk herbal di marketplace Facebook sejak tahun 2019. Dan traffic terbesar saya sampai saat ini untuk tim saya sendiri masih dipegang oleh marketplace Facebook. Setelah itu baru Shopee, lalu SEO ya. Banyak banget traffic yang saya dapetin dari marketplace Facebook itu yang menurut saya sendiri itu masih potensial sampai saat ini. Masih potensial banget sampai saat ini. Kalau ditanya traffic sehari berapa gitu ya, traffic sehari berapa, lalu closingnya berapa, itu biasanya saya main pakai 10 akun untuk satu produk ya. Saya main 10 akun untuk satu produk, dan satu akun chat masuk ke messenger saya sendiri itu bisa sampai 60 bahkan sampai 200 chat dari satu akun. Mungkin pemain marketplace Facebook udah nggak asing banget ya sama chat-chat yang banyak masuk ya. Facebook Marketplace. Mas Samsan, ya? Ini tulisannya kata teman-teman kekecilan, minta diperbesar, formatnya digedein aja. Oh ya? Iya Pak, siap. Saya nggak baca komentar soalnya Pak. 40 aja Mas, biar gede semua. Sebentar Pak, ini kita lagi beras ya. Dibuat berapa Pak? 40 ya Pak? 40. Ya 40 Mas. 48 ya nggak apa-apa. Ya udah, nah gitu Mas. Ini kelihatan Pak? Ya. Oke, saya lanjut ya. Saya pakai 10 akun untuk satu produk, 10 akun Facebook untuk satu produk. Nah, nanti untuk cara mainnya kita bakal bahas di belakang. Saya bakal bahas dulu untuk awalan ya. Jadi, satu produk saya mainkan pakai 10 akun. Dan rata-rata satu akun saya itu bisa masuk 60 sampai 200 chat dari satu akun. Berarti kalau 60 kali 10 berarti saya dapat kira-kira 600 chat satu hari. Dan itu dihandle oleh satu CS. Kalau buat main Facebook itu, saya biasanya bagi. Kan saya masih dropship. Saya ada produk yang dropship, ada yang produk stok sendiri. Nah, kalau dropship itu saya bagi ke CS-nya. Kalau saya di sini, saya bisa ngelis produk yang laris di Facebook ya. Produk yang laris di marketplace Facebook itu saya list. Yang pertama itu produk fashion. Kalau buat saya sendiri fashion buat teman-teman yang mau coba jualan di marketplace Facebook, coba main fashion tapi yang beda sama yang lain. Fashion yang emang punya nilai tambah yang nggak sama yang lain. Contoh di sini, saya pernah jual kaos polos. Sampai sekarang saya jual kaos polos sebelum corona. Sebelum corona saya jual kaos polos. Itu alhamdulillah saya nggak pernah kurang dari satu hari itu ngirim 100 sampai 200 pieces per hari. Dengan tadi caranya main 10 akun untuk satu produk. 10 akun untuk satu produk. Jadi nggak cuma satu akun mainnya. Kalau satu akun berarti saya cuma dapat lead ya 40-60. Berarti kalau 60-40 hukum Pareto konversi dari closingnya paling 10 itu udah paling banyak banget sih. 10. Untuk menghindari itu jadi saya banyakin akun. Saya buat 10 akun lalu saya mainkan satu produk. Itu aja 10 akun dan satu produk di beberapa kota yang memang kota itu udah saya riset yang potensial ya. Nah, ini listnya.
silakan buat teman-teman yang mau coba jualan di marketplace Facebook itu masih potensial banget. Saya bilang sampai sekarang masih potensial banget karena saya masih main di situ. Selain saya main di Shopee, saya main di situ. Silakan cari produknya. Kalau memang teman-teman nggak punya produk sendiri, bisa pakai produk orang lain, yaitu dropship. Dan sistem dropship itu gampang banget. Teman-teman nggak perlu nyetok, tapi bisa jualan. Nggak perlu nyetok produk, bisa jualan. Dan sistem yang ada di marketplace Facebook itu, salah satu strategi yang paling bisa bikin banjir orderan teman-teman adalah COD. Jadi, kalau teman-teman udah yakin pengen jualan di marketplace Facebook, rumusnya cuma satu kok. Sabar balasin chat, pakai fitur COD, itu aja 2. Jadi sabar aja balasin chat sampai closing, terus tawarin dia kalau bisa transfer, tapi jarang sih. Rata-rata marketplace Facebook ya COD, minta COD bayar tempat, COD bayar tempat. Lalu Mas, biar kita bisa COD bayar tempat tanpa punya produk gimana caranya? Nah itu kan jadi pertanyaan. Nanti kita bahas di belakang ya. Saya lanjutkan untuk list produk laris di marketplace Facebook. Yang pertama fashion. Silakan jualan fashion, karena saya udah ngebuktiin fashion laku banget di marketplace Facebook asal kita pintar-pintar banget untuk merayu si calon customer. Itu aja rumusnya. Pintar di bagian CS-nya lah. Karena buat saya ngedatangin lead di marketplace Facebook itu mudah. Yang sulit itu menjadikan lead itu uang, itu nggak gampang. Nah, setelah kita rilis nih, kita udah jualan fashion ya. Terus produk nomor 2 yang laris lagi selain fashion apa ya? Yang kedua itu, nah silakan teman-teman jualan elektronik. Kayak contoh ya, kayak PC rakitan juga boleh. Terus apapun yang berbentuk unsur elektronik. Di sini yang paling laris yaitu handphone ya. Handphone. Saya pernah jual handphone second-secondan gini nih. Itu yang nanya banyak. Dan kalau kita pintar CS mah ya lakunya juga banyak. Yang kedua elektronik. Yang ketiga di sini bisa makanan, ya, makanan. Terus habis makanan sebenarnya produk ini, produk kesehatan laku. Di contohnya saya jual promil ya. Saya jual promil lewat marketplace Facebook. Dan prospeknya lumayan. Alhamdulillah lumayan lah. Setelah fashion, elektronik, makanan, kesehatan, itu produk hobi ya. Produk hobi kayak apa? Produk hobi itu ini yang paling senang saya main di sini sebenarnya. Saya lebih senang main-main di produk yang orang lain nggak main. Hobi kan ini produk yang apa ya? Yang ketika orang nyari itu otomatis dia bakal beli. Loh kok gitu? Iya. Dijual berapapun dia beli karena hobi dia. Contohnya apa? Contohnya kayak racing ya. Jual-jual knalpot itu kalau harga tinggi pun dibeli sama mereka. Yang penting kualitas kita kasih baik. Produk hobi. Setelah produk hobi, bisa jual bahan pokok ya. Di sini saya main di bahan pokok di gula aren. Saya main di gula aren. Dan seperti yang teman-teman lihat, yang sering tahu di beberapa status saya sering posting gula aren. Di era sekarang ya, mendekati Ramadan dan ketika terjadi wabah corona, penjualan saya justru naik drastis banget. Hampir yang awalnya cuman 60 bungkus kirim, 70 bungkus kirim, sekarang hampir sehari 200, 300-an itu. Sampai stok itu nggak ada loh. Ya, jadi kita bahkan kekurangan stok. Ya, pihak produksi kita kekurangan stok untuk gula aren. Udah mah harga aren mulai mahal itu. Jadi kita mulai kekurangan stok. Nah, ini list-list produk yang bisa teman-teman mainkan dari fashion, elektronik, makanan, kesehatan, hobi. Hobi itu bagus, hobi bagus. Makanan, bahan pokok ya, kayak beras, itu beras online tapi pajaknya gede. Beras online, terus kayak gula aren itu bisa dimainkan ya, buat teman-teman bisa dimainkan. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak.